Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di pembahasan Kitabus Shalah, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampai di pembahasan tentang salat Jumat. Sebelum kita membahas tentang tata cara kaifiyat pelaksanaan salat Jumat, kita membahas tentang beberapa keutamaan melaksanakan salat Jumat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa as-salatul khams wal jum'ah ilal jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tuksal kabair. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan bahwa salat yang 5 waktu sehari semalam kalau kita kerjakan, begitu juga kita mengerjakan salat Jumat, ya, salat Jumat, kafaratun lima bainahunna malam tukshal kabair. Salat 5 waktu dan salat Jumat yang kita lakukan itu adalah ibadah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita selama kita tidak melakukan dosa besar. Alhamdulillah, ini adalah merupakan motivasi syariat untuk mensupport kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan keutamaan yang besar ini. Dalam hadis yang lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Maniktasala tsumma atal jumu'ah fa shalla ma qaddara lahu tsumma ansat hatta yafruga min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra wa fadlu salasati ayyam." Rasulullah mengatakan, siapa yang mandi, ya, pada hari Jumat, maksudnya mandi sunnah, kemudian mendatangi masjid untuk sholat Jumat, kemudian dia sholat, ya, sholat sunnah makuddiralahu, salat sunnah yang dia mampu lakukan, ya, salat sunnah mutlak, salat sunnah tahiyat masjid, ya, kalau memang ada waktunya, tentu selama belum imam naik mimbar, ya, kita di sana disunnahkan banyak salat sunnah. Kemudian ketika imam khatib naik mimbar, maka ansata hatta yafruq, dia pun mendengarkan, menyimak dengan baik khutbah yang disampaikan sang khatib sampai sang khatib selesai menyampaikan khutbahnya. Kemudian dia salat bersama imam, maka apa yang dia lakukan itu akan mendapatkan pahala dari Allah, yaitu dengan diampunkan dosanya, ya, ma bainahu wa bainal jum'al ukhra, dosa-dosa antara salat Jumat yang dilakukan itu dengan salat Jumat berikutnya, dan ditambahi 3 hari berikutnya. Jadi 10 hari, genap 10 hari adalah waktu yang kalau kita lakukan 2 salat Jumat itu, maka Allah akan mengampuni dosa kita insyaallah. Kemudian dalam hadis yang lain juga menceritakan tentang keutamaan bersegera untuk mendatangi salat Jumat. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iktasala yaumal jum'ah
siapa yang mandi pada pagi hari sholat Jumat, pada pagi hari Jumat, kemudian dia berangkat ke masjid pada saat yang pertama, ya, pada jam yang pertama, pada pagi hari, ya, maka seolah-olah dia sudah berkurban seekor onta. Dan siapa yang mandi kemudian dia berangkat ke masjid pada saat yang kedua, pada jam yang kedua, maka seolah-olah dia sudah berkorban seekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat pada jam yang ketiga, maka seperti dia berkorban seekor kambing. Dan barang siapa yang berangkat pada jam yang keempat, seperti dia sudah berkorban dengan seekor ayam. Dan pada jam yang kelima, kalau dia berangkat pada jam yang kelima, maka seolah-olah dia sudah berkorban dengan sebiji telur ayam. Kemudian kalau imam sudah keluar untuk berkhutbah, sudah datang ke masjid dan naik mimbar untuk berkhutbah, maka malaikat pun datang untuk mendengarkan khutbah, dan mereka pun mendengarkan apa yang akan disampaikan si khatib. Jadi ini menunjukkan keutamaan kita bersegera mendatangi masjid untuk sholat Jumat. Jadi kalau dari semenjak terbit matahari, ya, kita bagi 5 waktu, maka itu sekitar satu waktu itu jarak sekitar 1 jam, ya. Kalau misalnya saat yang pertama itu sekitar jam 8, yang kedua jam 9, yang ketiga jam 10, yang keempat jam 11, yang kelima jam 12, ya. Dan terakhir adalah tiba waktu sholat Jumat, karena waktu sholat Jumat adalah sama dengan waktu sholat zuhur. Jadi ini menunjukkan motivasi kita untuk memanfaatkan waktu hari Jumat ini untuk banyak berzikir, banyak berdoa, banyak beribadah kepada Allah, dan mendatangi masjid sesegera mungkin. Semakin cepat kita mendatangi masjid untuk sholat Jumat, semakin baik dan semakin besar pahalanya. Kemudian bisa juga kita sampaikan di sini tentang keutamaan hari Jumat. Hari Jumat itu banyak sekali manfaatnya, fadilahnya. Di antaranya adalah bahwa agama kita mengkhususkan beberapa ibadah yang sangat mulia pada hari Jumat. Di antaranya adalah pada hari Jumat itu ada sholat Jumat. Kemudian pada hari Jumat juga kita disunnahkan pada saat sholat subuh kita membaca, ya, terutama imam, ya, imam membaca pada rakaat yang pertama itu adalah Alif Lam Mim Sajadah, kemudian pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Kemudian pada hari Jumat juga kita disunnahkan membaca Al-Quran surat Al-Kahfi, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah akan memberinya cahaya antara 2 sholat Jumat, antara 2 hari Jumat, ya. Jadi ketika kita membaca surat Al-Kahfi, ya, maka Allah akan berikan kita nur, cahaya, ya, antara Jumat yang kita baca itu dan Jumat berikutnya. Kemudian kita juga disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sungguhnya hari yang terbaik dari hari kalian itu adalah hari Jumat. Karena itu maka kalian perbanyaklah membaca salawat kepadaku, maka sungguh bacaan salawat yang kalian bacakan itu akan disampaikan kepadaku, ya. Tentu kita yang mengaku cinta dan pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka kita akan mengikuti arahannya, melaksanakan perintahnya, dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah merupakan doa, ya, bukan berarti ketika kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti bahwa Rasulullah itu kekurangan doa, kekurangan pahala sehingga harus kita doakan, tidak. Tapi itu adalah akan kembali kepada kita juga manfaatnya. Sama seperti kita menuang air ke dalam gelas yang sudah penuh. Kita menuang air ke dalam gelas yang sudah penuh, maka yang kita tuangkan itu sama dengan akan menyirami kita. Jadi demikian salawat yang kita baca itu akan kembali kepada kita, ya. Maka dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, siapa yang berselawat sekali salawat kepada Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Dan salawat ini juga adalah merupakan ibadah yang sangat besar keutamanya. Dan jarang-jarang seperti salawat ini, di mana Allah sendiri juga ikut bersalawat. Allah sang pencipta langit dan bumi, sang Khalik, juga ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pula kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain itu kita juga diajarkan untuk memperbanyak doa pada hari Jumat, ya, karena Rasulullah mengatakan bahwa pada hari Jumat itu ada satu masa, ada satu waktu yang kalau kita berdoa padanya, maka doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an, ya, illa a'tahu. Dalam hari Jumat itu ada satu masa yang tidaklah seorang hamba yang muslim yang berdiri salat dan meminta dalam salatnya berdoa kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkannya. Taib. Jadi ini adalah merupakan ibadah-ibadah dan keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Terkait doa tadi itu ada khilaf di kalangan para ulama tentang kapan sebenarnya waktu yang mustajab pada hari Jumat itu. Apakah pagi, apa sore, apa siang, apa malam? Ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang paling kuat wallahu alam adalah pendapat yang mengatakan bahwa saat itu yang mustajab doa itu adalah saat imam sudah naik mimbar berkhutbah sampai selesai sholat Jumat. Dan pendapat yang kuat, yang paling kuat yang kedua adalah sesudah sholat asar sampai maghrib. Taib, insyaallah pembahasan sholat Jumat masih akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana dahulu. Insyaallah sesudah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah para pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kita lanjutkan tentang pembahasan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu adalah merupakan ibadah yang wajib, ya, ibadah yang wajib, fardu ain, wajib dilakukan oleh setiap orang. Siapa saja yang wajib melakukannya, yaitu orang yang Islam, ya, orang kafir tidak, orang yang balik wajib, orang yang belum balik tidak wajib, kemudian orang yang berakal. Orang yang tidak waras, orang yang tidak berakal tidak wajib. Kemudian orang yang merdeka, ya, sementara budak sahaya itu tidak wajib. Kemudian laki-laki, ya, kemudian dia mustautin, kemudian dia adalah orang yang sehat, ya. Adapun selain itu, maka mereka tidak diwajibkan untuk mendatangi sholat Jumat. Jadi perempuan, kaum wanita tidak wajib. Yang wajib bagi mereka adalah sholat zuhur. Tapi jika mereka ikut, ya, jika mereka ikut sholat Jumat itu dibolehkan. Jadi mereka ikut sholat Jumat, jadi tidak wajib lagi sholat zuhur. Ya, demikian juga dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Wajib dilakukan dengan berjamaah. Yang wajib itu adalah kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau mereka datang ke masjid mengikuti sholat berjamaah itu dibolehkan selama tidak ada fitnah, ya, selama tidak ada gangguan di jalan, selama keluarnya mereka itu tidak menyebabkan masalah, maka itu dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada 7 tadi syarat wajib orang untuk sholat Jumat, ya. Muslim, kemudian dia balik, berakal, kemudian laki-laki, kemudian dia adalah orang yang sehat, kemudian dia adalah orang yang mukim, mustautin, bukan orang yang musafir, kemudian orang yang merdeka. Kemudian Syekh menjelaskan tentang hukumnya. Hukumnya tadi disebutkan dia adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan banyak hadis-hadis yang terkait dengan hal tersebut. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ilas shalah fas'au ila nudiya ila shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil pada hari Jumat untuk sholat, ya, sudah azan berkumandang mengajak kita sholat, maka hendaklah kalian bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, segera berangkat ke masjid dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah semua pekerjaan kalian, ya, berangkatlah kalian untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi di sini ada perintah fas'au, ya, ada perintah, maka berangkatlah. Jadi perintah, ya, perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Dalam sebuah hadis juga ditegaskan tentang wajibnya melaksanakan sholat Jumat itu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man taraka salas Jumat tahawunan biha, siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat dengan menyepelekannya, niscaya Allah akan menutup hatinya. Allah akan menutup hatinya sehingga tidak akan dan sulit mendapatkan hidayah. Taib, tadi ada dijelaskan tentang syarat wajib. Kemudian sekarang Syekh menjelaskan, Syekh Abu Syuja' rahimahullah menjelaskan tentang syarat sah pelaksanaan sholat Jumat, ya. Ini terkhusus untuk sholat Jumat. Adapun untuk sholat, ya, secara umum syarat sahnya itu adalah menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas besar, hadas kecil,
kemudian suci dari najis, baik tempat sholat maupun pakaian, badannya juga, dan juga adalah menutup aurat dan masuk waktu sholat. Sementara terkhusus untuk sholat Jumat, Syekh menyebutkan setidaknya ada 3 syarat sah ya, sholat Jumat. Kapan sholat Jumat itu menjadi sah? Ya, tidak disuruh diulangi, gugur kewajibannya, yaitu dengan 3 hal. Yang pertama adalah itu dilakukan ya, dilakukan di satu tempat yang merupakan tempat mukim manusia ya. Jadi tempat itu adalah tempat yang dihuni oleh manusia selamanya, bukan seperti orang yang suka berpindah-pindah tempat. Pada musim panas dia berangkat ke tempat si A, pada musim dingin dia pindah lagi. Jadi tempat yang dilakukan sholat Jumat itu adalah tempat orang yang mukimnya itu terus menerus, bukan pada hari-hari atau waktu-waktu tertentu saja. Ini yang pertama. Beliau mengatakan dengan bahasanya adalah antakunal balad misran au qaryah, bahwa tempat pelaksanaan sholat Jumat itu adalah suatu kota atau satu kampung, satu desa. Artinya itu adalah tempat yang terus menerus dihuni oleh manusia, bukan seperti kaum nomaden ya, orang-orang yang berpindah tempat, satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian beliau mengatakan bahwa syarat yang kedua itu adalah an yakunal adat arba'ina min ahlil jumu'ah. Supaya sah sholat Jumat kita itu, kata beliau, harus jumlahnya minimal 40 orang. 40 orang yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan 7 syarat di atas. Yaitu ya, 40 orang itu dihitung 40 ketika yang 40 itu adalah laki-laki ya, kemudian dia adalah muslim, dia adalah balik, berakal, orang merdeka, bukan orang musafir dan bukan orang sakit. Jadi harus 40, kurang dari itu berarti tidak sah, berarti harus melakukan sholat zuhur. Ini berdasarkan pemahaman dalam mazhab Imam Syafi'i. Hal itu adalah berdasarkan sebuah hadis ya, sebuah hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Beliau itu adalah salah seorang tabi'in ya. Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, salah seorang tabi'in yang ketika orang tuanya Ka'ab bin Malik seorang sahabat ya, sahabat tadi Ka'ab bin Malik sudah tua dan di masa tuanya beliau itu buta, sehingga anaknya inilah Abdurrahman yang setia mendampingi beliau, menuntun orang tuanya kemanapun orang tuanya pergi. Dan setiap hari Jumat ketika mendengar azan ya, sahabat ini yang sudah buta ini, Ka'ab bin Malik, senantiasa mendoakan seorang sahabat, As'ad bin Zararah. Kemudian ditanya oleh anaknya, yaitu Abdurrahman. Abdurrahman bertanya kepada abinya, bapaknya, kenapa kamu setiap hari Jumat ketika kamu mendengarkan panggilan sholat Jumat, panggilan azan, kamu senantiasa mendoakan As'ad bin Zararah? Kenapa? Maka sang bapak ya, Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa As'ad bin Zararah itu adalah orang yang pertama sekali mengumpulkan kami untuk melakukan sholat Jumat. Dialah orang yang pertama sekali mengajak kami, memimpin kami sholat Jumat. Kemudian ditanya oleh Abdurrahman, berapa kalian saat itu? Berapa jumlah kalian? Maka dijawab oleh sang bapak, jumlah kami ada 40 orang.
Maka berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis ini, mazhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa sholat Jumat baru sah kalau dilakukan minimal 40 orang, ya, minimal 40 orang. Dalam masalah ini tentu banyak ikhtilaf ulama, ya, banyak ikhtilaf ulama, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh 2 orang, ya, karena minimal berjamaah itu ada 2, ada yang mengatakan minimal 3, ada yang mengatakan minimal 12 dan seterusnya. Tapi pendapat yang paling kuat wallahu a'lam adalah kita mengikuti apa yang ada dalam hadis ini, 40 orang. Jadi ketika jumlahnya kurang dari situ, maka kita sholat zuhur saja atau pindah ke tempat lain yang jumlahnya banyak, ya. Jumlahnya banyak mencapai 40 orang. Wallahu a'lam bishawab. Karena sholat Jumat ini ada kekhususan tersendiri, ya, berbeda dengan sholat fardu yang 5 waktu. Kalau sholat fardu yang 5 waktu itu tidak disyaratkan jumlah, ya. Sementara sholat Jumat ini disyaratkan. Di antara perbedaannya adalah pertama, dia sekali seminggu saja, sekali sepekan saja, ya, dilakukan. Yang kedua, syarat-syaratnya berbeda, ya. Syarat-syarat sah tadi berbeda dengan sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian perbedaan berikutnya adalah ketika Idul Fitri atau Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat, maka ada keringanan untuk tidak melakukan sholat Jumat bagi makmum. Adapun bagi imam tetap diperintahkan untuk melakukan sholat Jumat, ya. Jadi itu kalau kita pikirkan hikmahnya, itu adalah karena memang pelaksanaan sholat Jumat itu biasanya dilakukan adalah di tempat yang ramai orangnya, ya, di tempat yang ramai orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syarat yang ketiga supaya sholat Jumat itu sah dilakukan, beliau mengatakan ayyakunal waktu baqiyan, bahwa waktunya itu masih tetap ada, masih tersedia, ya, belum habis waktunya. Artinya adalah bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu dilakukan di waktu zuhur, ya. Jadi waktu zuhur itu adalah semenjak tergelincirnya matahari, ya, dari atas sana, ya. Artinya semenjak bergeser matahari ke sebelah barat dan mulai ada bayangan dari badan kita, dari setiap benda, sampai bayangan setiap benda itu sepanjang panjangnya, ya, sepanjang benda tersebut. Kalau benda tersebut tingginya 1 meter, bayangannya sudah 1 meter, itu berarti waktu sholat zuhur sudah habis, berarti waktu sholat Jumat sudah habis. Jadi inilah 3 syarat sah sholat Jumat, ya. Insyaallah Bapak Ibu, sesudah ini kita akan membahas tentang rukun dari sholat Jumat. Apa saja rukun dari sholat Jumat? Jangan kemana-mana dahulu, insyaallah akan kita jelaskan sesudah ini. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
tadi kita sudah menjelaskan tentang syarat wajib, kemudian syarat sah. Sekarang Syekh menjelaskan tentang rukun dari sholat Jumat itu sendiri. Apa saja rukunnya? Beliau mengatakan bahwa rukun dari sholat Jumat itu ada 3, yaitu 2 khutbah, ya, dilakukan dengan 2 khutbah, diawali dengan 2 khutbah, dan antara 2 khutbah itu ada duduknya, ya. Jadi ini 2 rukun yang pertama, dilakukan dengan 2 khutbah. Dan khutbah ini ada beberapa pendapat dari ulama terkait bahasanya. Ada yang mengatakan harus memakai bahasa Arab, ada yang mengatakan tidak harus memakai bahasa Arab. Dan pendapat yang paling kuat wallahu alam adalah tidak harus memakai bahasa Arab kecuali dari rukun khutbah itu sendiri, yaitu membaca alhamdulillah, kemudian baca sholawat, dan menyampaikan wasiat, ya. Baca alhamdulillah, baca sholawat, membaca ayat, dan membaca tausiah, nasihat, ya. Adapun nasihat tidak wajib memakai bahasa Arab, harus disesuaikan dengan bahasa makmum, bahasa jemaah, karena inti dari khutbah itu kan sebenarnya bagaimana supaya manusia, bagaimana penduduk satu tempat itu mendapatkan siraman rohani, mendapatkan penyegaran, mendapatkan pengarahan, mendapatkan nasihat. Jadi kalau nasihat disampaikan dengan bahasa yang tidak dipahami, tentu nasihat tersebut sia-sia. Hal itu juga berdasarkan bahwa para nabi dan para rasul itu diutus, ya, kepada kaum yang sesuai dengan bahasa kaum tersebut. Jadi ini 2 rukun yang pertama, yaitu didahului dengan 2 khutbah, ya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah bahwa sholat Jumat itu dilakukan dengan berjamaah, harus berjamaah. Kalau dilakukan dengan sendiri-sendiri maka tidak sah sholat Jumatnya. Dan itu adalah merupakan kesepakatan para ulama, sudah ijma', ya. Para ulama sudah sepakat bahwa sahnya sholat Jumat itu kalau dilakukan dengan berjamaah, ya, itu adalah merupakan ijma' sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibnul Munzir. Kemudian saya menjelaskan tentang sunnah dari sholat Jumat itu sendiri, ya. Sholat Jumat sunnahnya ada beberapa hal, ya. Beliau menyebutkan di sini ada 4 hal, walaupun sebenarnya lebih dari itu. Ada 4 hal, ada 4 sunnah pada hari Jumat dan dilakukan oleh orang yang akan melakukan sholat Jumat. Sunnah yang pertama adalah mandi, ya, mandi dan bersih-bersih. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza ata ahadukumul jumu'ah falyaktasil." Jika kalian mau mendatangi sholat Jumat, mau menghadiri sholat Jumat, mau sholat Jumat, hendaklah kalian mandi dulu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Dan tentu kenapa ini disunnahkan? Karena logis juga. Karena kita mau berkumpul dengan orang banyak. Ya, bahkan tadi disyaratkan minimal 40 orang. Disyaratkan minimal 40 orang. Kalau kita berkumpul dengan orang banyak, badan kita ya, tidak enak baunya, ya, tentu ini mengganggu konsentrasi jemaah yang lain. Dan semua hal yang bisa merusak kekhusyuan, semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi orang yang sholat, maka itu dilarang. Ya, karena itu kita berusaha bagaimana kita datang ke masjid dalam keadaan bersih, ya, dan dalam keadaan wangi. Karena itu yang keempat sunnahnya kata beliau adalah memakai dan menggunakan wangi-wangian, at-tib. Ya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga adalah memakai pakaian yang putih. Ya, memakai pakaian yang putih. Karena Rasulullah mengatakan, kalian pakailah pakaian kalian yang putih, karena sungguh sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian yang berwarna putih, dan kalian pun kelak akan wafat dan dikafani dengan pakaian yang putih, dengan kain kafan. Dan kain kafan itu sebagaimana kita sama-sama mengetahui adalah berwarna putih. Kemudian sunnah yang keempat, ya, beliau menyebutkan yang ketiga, tapi ini keempat, yaitu kita memotong kuku, ya, memotong kuku. Jadi dengan memotong kuku, tangan kita insya Allah akan bersih. Juga sunnah selain itu, ya, yaitu kita memendekkan kumis, kemudian kita mencabut bulu ketiak, ya, dan itu disunnahkan pada hari Jumat. Selanjutnya sesudah Syekh menjelaskan tentang sunnah-sunnah sholat Jumat, beliau menyebutkan tentang ketika khutbah, apa yang dilakukan jemaah, apa yang dilakukan makmum. Maka beliau mengatakan, wa istahabbul insat fi waqtil khutbah, dan dianjurkan untuk berdiam diri, dianjurkan untuk menyimak dengan baik, diam, tidak ribut pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Jadi beliau bahasanya mengatakan istahabbu, disunnahkan. Walaupun yang benar, dan mungkin itu yang beliau maksudkan, bahwa berdiam diri, diam, mendengarkan, menyimak dengan baik, tidak ribut, itu adalah wajib, bukan sekadar disunnahkan atau dianjurkan, tapi itu adalah hukumnya wajib. Ya, wajib kita menyimak khutbah, wajib kita memperhatikan, mendengarkan dengan baik khutbah yang disampaikan sang khatib. Jangan kita ribut, ya, jangan kita pula tidak mendengarkan dengan mengantuk dan lain sebagainya. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Beliau mengatakan, kalau kamu katakan kepada teman yang di sampingmu, ya, kepada temanmu pada hari Jumat, ansit, dengarkanlah, diam kalian, ya, sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh faqad lagauta, maka kamu sudah melakukan perbuatan dosa, kamu sudah berdosa, ya. Karena dengan itu akan timbul keributan, ya. Kalau itu dibiarkan akan timbul keributan. Kalau sudah ribut tentu
khutbah pun tidak efektif lagi, ya, tidak akan terdengar, maka itu akan merusak konsentrasi dan merusak tujuan dari khutbah itu sendiri. Kemudian Syekh melanjutkan mengatakan bahwa wa man dakhala wal imam yakhutub shalla rak'atain khafifatain summa yajlis. Siapa yang masuk masjid untuk sholat Jumat, sementara ketika dia masuk bertepatan dengan saat imam atau khatib menyampaikan khutbahnya, ya. Jadi dia adalah orang yang terlambat, ya. Terlambat tapi belum selesai sholat Jumat, ya. Sang imam atau khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Maka apa yang dilakukan orang tadi yang baru masuk, baru datang ke masjid, apakah dia langsung duduk? Maka Rasulullah menganjurkan dan mengatakan bahwa kita harus sholat sunnah dulu 2 rakaat dengan ringan, ya. Jangan pula kita lama-lamakan. Ini adalah dalam rangka menghormati masjid, ya, karena masjid itu adalah tempat yang mulia, adalah merupakan tempat kita beribadah, salah satu dari rumah-rumah Allah, ya. Karena itu kita harus menghormatinya. Menghormati masjid itu ketika awal masuk kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan dilakukan dengan cepat, ringan, ya. Bukan berarti buru-buru, bukan berarti terus rukunnya tidak kita perhatikan, ya. Tapi kita cukup membatasi dengan membaca rukunnya saja. Misalnya ketika berdiri kita takbir, takbiratul ihram, kemudian kita langsung baca Fatihah tanpa membaca doa iftitah, tanpa membaca surat, langsung kita membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah rukun, doa iftitah tidak rukun, sunnah. Begitu juga membaca surat sesudah Fatihah itu bukan rukun. Kemudian kita ruku juga sebentar, mungkin kita baca sekali saja subhana rabbiyal azim, ya. Jadi bagaimana supaya yang rukun itu tidak sampai cacat dan yang sunnah tidak banyak kita lakukan, dan dengan demikian kita bisa menghormati masjid dengan baik dan juga kita bisa segera mendengarkan khutbah sang khatib. Jadi dengan demikian kita menggabungkan antara menghormati masjid dan menyimak khutbah yang disampaikan sang khatib. Apalagi kita khawatirkan kalau lama-lama qomat pula kan selesai khutbah. Jadi ini dia pembahasan tentang sholat Jumat. Jadi kita jelaskan tadi di awal tentang keutamaan sholat Jumat, bahwa antara sholat Jumat dengan Jumat berikutnya dan sholat yang 5 waktu itu adalah menghapus dosa antara sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat yang berikutnya. Kemudian pada hari Jumat juga ada beberapa ibadah yang kita disunnahkan dan dikuatkan untuk kita melakukannya. Kemudian Syekh juga menjelaskan tentang hukumnya, itu adalah fardhu ain terhadap orang-orang yang tertentu, yaitu yang ada 7 syarat yang harus ada pada orang itu. Kemudian Syekh menjelaskan tentang syarat sah, ya, dari sholat Jumat. Kemudian menjelaskan tentang rukun dari sholat Jumat, yaitu rukunnya didahului dengan 2 khutbah dan ada duduk antara 2 khutbah tersebut dan dilakukan dengan sholat berjamaah. Kemudian Syekh menjelaskan tentang kewajiban, ya, kewajiban diam saat khutbah imam atau khatib, dan ditutup dengan kita dianjurkan sholat 2 rakaat sunnah ketika masuk masjid, ya, walaupun sang khatib sedang berkhutbah. Demikian Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.